Halo Sobat Eleven, selamat datang kembali di Eleven Podcast. Ruang cerita, inspirasi, dan obrolan penuh makna dari SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Saya, Taya Putri Kansa, senang sekali rasanya bisa menemani teman-teman semua di episode hari ini. Bulan Juni selalu membawa satu yang penting bagi bangsa Indonesia. Tentang lahirnya sebuah dasar negara, dan tentang bagaimana para pendiri bangsa merangkai keberagaman menjadi satu tujuan bersama. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai tema memperingati Hari Lahir Pancasila, menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita semua Pak Rizky Cali Privaldi SPD selaku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga, alhamdulillah kabar saya baik. Salam hangat juga untuk seluruh Sobat Eleven di luar sana. Senang sekali rasanya Bapak bisa hadir di episode spesial hari ini loh Pak. Oke Pak, mungkin awal-awal masih ada para pelajar yang bertanya-tanya. Kira-kira apa sih yang diperingatin setiap tanggal 1 Juni? Oke, jadi 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kenapa dibilang 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila? Jadi, hal ini berdasarkan dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada sidang BPPKI di tahun 1945. Dari pidato tersebut, itu jadi dasar terbentuknya nilai-nilai Pancasila yang akhirnya dipakai sama negara kita sebagai fondasi terbentuknya bangsa Indonesia. Oke, berarti memang sejak awal Indonesia ini punya ciri khas keberagaman dan justru Indonesia itu dibangun dari atas keberagaman tersebut ya Pak? Betul, jadi bangsa kita itu memang sangat beraneka ragam karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama, dan terdiri dari ribuan pulau. Jadi kita butuh pemersatu. Pemersatunya yaitu Pancasila. Pancasila. Kalau misalkan untuk generasi muda kita sekarang kayak teman-teman pelajar di luar sana, sebenarnya apa sih makna Pancasila yang paling penting untuk dipahami? Jadi makna Pancasila yang paling penting di zaman sekarang khususnya adalah untuk hidup berdampingan secara damai. Di zaman sekarang informasi dan teknologi itu bergeraknya cepat banget. Jadi banyak muncul berita-berita yang belum tentu kebenarannya, banyak hoax dan segala macam. Jadi Pancasila itu mengajarkan untuk kita memilah, memfilter hal tersebut agar kita bisa hidup bersama-sama berdampingan sebagai bangsa Indonesia. Oke, sebenarnya kadang ya kita sebagai pelajar ngerasa gitu kalau misalkan Pancasila itu sebenarnya cuma hanya sekedar materi yang diajarkan di kelas, tapi ternyata lebih dari itu ya Pak. Nah betul, sebenarnya Pancasila itu bukan cuma sekedar materi, tapi praktik yang kita lakukan sehari-hari. Misal, kita ngebantu teman kita yang sedang kesulitan, itu adalah nilai kemanusiaan misalnya. Terus saat pemilihan ketua kelas, kita bersama-sama memilih ketua kelas tersebut, itu nilai demokrasi misalnya. Terus mungkin yang umat beragama menjalankan ajaran agamanya itu termasuk nilai ketuhanan. Jadi secara umum, nilai Pancasila itu kita lakukan sehari-hari bukan cuma sekedar materi atau bukan sekedar teori aja, tapi prakteknya pun kita lakukan. Oke. Kalau misalkan sekarang ya Pak, sekarang media sosial itu kan sangat ya mempengaruhi kehidupan kita sebagai pelajar gitu. Kita udah nggak asing lagi nih sama yang namanya media sosial. Betul. Kalau misalkan menurut Bapak nih, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga nilai Pancasila di era digital itu Pak? Jadi tantangan terbesarnya di zaman sekarang yaitu menjaga etika dan toleransi khususnya di dunia digital. Karena di dunia digital ini informasinya itu nggak terbatas, jadi banyak dan informasinya cepat banget. Maka kita harus bisa memilah, memfilter, dan mengolah informasi-informasi yang masuk ke kita. Nah Pancasila di situ bertugas untuk hal tersebut. Pancasila itu ngajarin untuk berpikir dulu sebelum berbicara dan memahami dulu sebelum menghakimi. Oke, berarti kita juga sebagai para pelajar juga harus atau perlu memahami literasi digital yang emang penting gitu ya Pak? Betul, jadi literasi digital ini memang dibutuhkan sama generasi muda agar nggak gampang untuk memahami orang lain. Jadi Pancasila hadir di situ untuk membatasi atau menahan laju-laju negatif dari perkembangan teknologi yang ada.
Oke, selanjutnya Pak, Sobat Eleven di luar sana dan juga teman-teman, kan kita masih sebagai pelajar ya Pak. Kalau Mhm. misalkan di lingkungan sekolah sendiri, sebenarnya penerapan Pancasila itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau di lingkungan sekolah sebenarnya banyak contoh untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Misal, kita menghargai guru sama teman, Oke, terus menjaga kebersihan kelas, oke. menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selain itu, tidak melakukan perilaku atau tindakan bullying ke teman-teman atau ke orang lain di sekitar sekolah kita. Itu termasuk nilai-nilai Pancasila. Jadi penerapannya ada banyak. Pancasila terbaiknya memang diajarkan pertama kali dari lingkungan sekolah juga. Jadi sekolah itu jadi salah satu tempat nyata untuk belajar Pancasila. Oke, berarti jadi sebenarnya kita tuh bisa mulai penerapan Pancasila ini dari hal-hal kecil. Contohnya kayak menyapa teman, terus juga kayak membantu teman belajar. Itu tuh termasuk penerapan Pancasila juga berarti Pak? Betul, jadi Pancasila itu ngajarin hal tersebut karena karakter yang besar itu diciptakan dari karakter-karakter atau kebiasaan-kebiasaan kecil. Oke. Oke teman-teman, kita tahu ya kalau misalkan, sekarang Indonesia itu disebut dengan ciri khas yang namanya gotong royong. Menurut Bapak nih, apakah nilai dari gotong royong itu masih ada dan masih relevan sampai saat ini? Sebenarnya gotong royong itu sampai sekarang masih ada. Cuman memang tantangannya makin ke sini itu semakin besar. Kenapa makin besar? Karena masyarakat kita, khususnya di zaman era digital sekarang, itu semakin individualis. Jadi Oh makin iya. banyak yang sendiri-sendiri. Tetapi Pancasila ngajarin kalau kita itu nggak bisa hidup sendiri, kita harus bersama-sama. Maka walaupun udah mulai ada unsur-unsur individualisnya, tapi kita masih bisa lihat bentuk nyata dari gotong royong tersebut. Misalnya, kalau ada bencana, orang Indonesia itu cepet banget untuk ngebantuinnya. Iya benar sih, Pak. Kita nggak segan-segan, bahkan nggak takut-takut buat ngumpulin dana bantuin korban bencana tersebut. Nah, itu salah satu contoh misalnya. Atau misalnya kalau ada hari raya agama besar, kita mengucapkan satu sama lainnya, saling ngejaga satu sama lainnya. Nah, itu bentuk gotong royongnya. Kerja bakti di sekitar rumah juga masih ada, kegiatan sosial di sekolah pun juga masih ada. Itu salah satu bukti kalau gotong royong itu masih ada sebenarnya di bangsa kita. Karena bangsa kita, gotong royong itu adalah hal penting yang nunjukin kalau kita itu punya rasa kepedulian yang besar. Oke, berarti jadi sebenarnya teman-teman, nilai dari gotong royong sendiri itu masih ada ya, Pak? Betul, Tetapi memang tugas kita adalah untuk mengembangkan hal tersebut. betul. Oke, berarti gotong royong itu bukan hanya tentang kerjasama, tetapi bagaimana kita menunjukkan rasa peduli satu sama lain. Tuh. Kalau misalkan harapan Bapak nih sebagai guru dari pendidikan Pancasila juga, Mmm, kira-kira harapan Bapak untuk generasi muda kita para pelajar pemuda di luar sana tuh apa, Pak? harapan saya buat generasi muda ini itu bisa jadi generasi yang, cerdas dan juga berkarakter. Jadi generasi ini nggak asal untuk menerima informasi difilter dulu, ditahan dulu, dicari tahu dulu agar nggak dapat informasi palsu atau ditipu dengan informasi yang beredar sekarang. Jadi generasi selanjutnya bisa menjalankan bangsa ini jauh lebih baik lagi. Oke, sepakat. Dalam juga ya teman-teman. Semoga dari harapan Pak Rizky ini bisa segera pelan-pelan realisasi dari kita semua. Oke, sebelum kita tutup podcast ini, Pak, bisa nggak Bapak memberikan setidaknya pesan singkat nih untuk Sobat Eleven dan juga teman-teman di luar sana dalam memperingati Hari Lahir Pancasila? Pesan saya sederhana, jangan malu jadi bagian dari Indonesia, jangan malu jadi bangsa Indonesia, terus jaga persatuan karena persatuan ini adalah sumber dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Semoga ke depannya generasi yang muda ini bisa ngebawa bangsa Indonesia jauh lebih baik lagi dari Oke, terima kasih banyak Pak Rizky atas obrolannya yang ternyata luar biasa banget ya teman-teman. Oke, Sobat Eleven, Pancasila itu bukan hanya tentang kejadian masa lalu, tetapi Pancasila adalah tentang bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini dan di masa depan. Mari jadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi alasan untuk kita saling melengkapi satu sama lain. Saya Atta Putri Kansa, pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Eleven Podcast, cerdas berkarakter. sekarang.